manusia, begitu. Itu dilakukan. Selain ada informed consent juga wajib, tapi ada instansi yang mewajibkan adanya EC ya, ethical clearance seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Peneliti bertanggung jawab untuk memberi perlindungan. Kalau suaranya saya kecilkan kayak gini itu terdengar nggak nih? Saya dekatkan sedikit HP-nya. Terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke, saya tak coba pakai headset. Saya mengukur bahwa suara saya lama-kelamaan harus saya setting supaya nggak terlalu banyak mengeluarkan suara. Gimana nih? Bentar. Kemarin yang izin siapa ya? Yang kemarin menggunakan surat izin. Saya lupa. Ini ada surat izin atas nama kemarin atas nama Rifda ya, berarti ya. Bener ya? Rifda kemarin izin ya, pakai surat tertulis ya. Yang saya terima ini. Betul nggak sih? Kelas ini bukan Metopen bukan? Iya, Pak. Benar ya, Rifda. Persepsinya sudah saya isi. Rifda. Belum, Pak, masih 01. Oh, masih kosong. Terus yang satunya siapa ya kemarin WA saya ya, surat izinnya? Tuh. Saya Pak Rio Saputra. Oke, tadi sudah saya aktifkan belum kalau izin? Belum ya? Belum juga, Pak. Oh, sebentar, saya urusnya supaya nggak lupa saya. Bentar ya. Coba pakai. Cek. Suara saya terdengar. Dengar, Bapak. Oke, ya saya bisa lebih pelan ngomongnya. Oke, nanti Rifda sama Tapti siapa? Tadi diingatkan ya nanti. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi menghormati hak dalam melaksanakan kegiatan penelitian itu peneliti bertanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan peserta penelitian atau pihak lain yang mungkin terkena dampak pelaksanaan riset. Nah, nih. Jadi kalian besok itu punya beban moral juga. Untuk apa? Untuk memberikan perlindungan pada peserta penelitian. Bentuknya apa saja? Banyak. Perlindungan psikologis, perlindungan fisik, perlindungan moral, dan bentuk perlindungan yang lainnya. Ya, jadi itu harus Anda perhatikan. Dan informed consent pun sudah tertulis sebenarnya, termasuk menjaga identitas para peserta penelitian. Itu juga kaitannya dengan perlindungan psikologis. Kemudian pihak lain yang mungkin terkena dampak pelaksanaan penelitian itu di luar subjek, tetapi menjadi pihak yang ketiga. Misalnya adalah instansi, tempat dia bekerja, itu juga harus Anda lindungi. Kalau hasil riset itu memang harus dirahasiakan, entah itu subjek dan pihak lain yaitu organisasi tempat dia bekerja, maka berilah inisial di perusahaan X atau di perusahaan Z atau di perusahaan XYZ dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi itu yang poin berikutnya. Kemudian dalam melaksanakan riset harus memenuhi aturan hukum dan ketentuan yang berlaku. Ini pasti ya. Pasti harus tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku di
instansi tersebut atau di luar instansi tersebut. Oke, kemudian berikutnya adalah harus membuat perjanjian dengan pihak yang dilibatkan. Kalian sudah dapat materi PPT-nya belum ya? Belum ya? Belum, Bapak. Belum ya? Nggak usah nyatet ya. Nanti PPT-nya kita share ya, teman-teman ya. Anda cukup, tuntutan saya itu cukup Anda mendengarkan dan paham. Nah, beda ya. Jangan mencatat ya, tapi mendengarkan dan paham. Nah nih, kemudian di sini ada harus membuat perjanjian dengan pihak yang dilibatkan yang dilakukan sebelum riset. Artinya Anda membuat surat perizinan, ya, surat perizinan dengan instansi. Diizinkan dengan catatan apa? Bahkan mungkin kalaupun itu sampai kepada Anda harus memberikan hasil penelitiannya kepada pihak organisasi atau pihak instansi, itu juga bagian dari perjanjian sebelum riset. Hasil penelitian ini dirahasiakan dan harus kami diberikan laporan akhirnya. Oke ya, harus dilakukan nanti. Nah, kemarin ada yang menanyakan ke saya tuh mahasiswa skripsi itu, Pak Teten, ini perusahaan minta hasil skripsinya diberikan kepada instansi. Tanya ke saya, boleh nggak Pak gitu. Nah, seharusnya hal itu sudah dibahas di awal dulu. Kalau sudah dibahas di awal, nggak perlu dipermasalahkan di akhir ya, ketika penelitian sudah selesai. Oke, berikutnya. Kemudian peneliti perlu mendapatkan izin dari peserta riset sebelum memfilmkan atau merekam dalam bentuk apapun. Nah, nih, saya contoh yang berikutnya tadi, yang di atas tadi, kecuali penelitian yang tidak memerlukan identitas yang jelas dan pengamatan alamiah. Nah, ini jadi ada penelitian yang memang mungkin bukan di psikologi mungkin ya, tidak memerlukan identitas yang jelas. Kalau di psikologi itu biasanya minta identitas yang jelas, tapi inisialkan ya, gitu. Kalau identitas yang jelas itu ya usia, nama subjek, kembali bentuk inisial, kemudian usia, tempat kerja, masa kerja, kemudian ruang lingkup kerjanya, berapa lama, dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali yang memang itu sebenarnya data itu akan secara tidak langsung itu bisa digunakan untuk membahas ya hasil penelitian ini. Kemudian yang berikutnya, peneliti perlu mendapatkan izin dari peserta riset, benar. Jadi kalau teman-teman itu nanti akan memfilmkan atau merekam itu jangan diam-diam, itu salah. Ujian pun saya selalu bilang seperti ini, silahkan Anda rekam proses ujian tanya jawab ini untuk nantinya bisa digunakan sebagai bahan merevisi skripsi. Saya persilahkan, daripada kalian merekam tetapi dipersilakan atau tidak disetujui oleh tim penguji. Ada yang saya tidak mempersilahkan seperti itu, tetapi mahasiswa menanyakan ke kami, Bapak punten mau menanyakan sebelum kita mulai ujiannya, boleh tidak kalau saya merekam proses tanya jawabnya nanti supaya memudahkan saya dalam mencatat untuk revisian atau untuk perbaikan. Silahkan gitu, diperbolehkan ya sudah, tidak masalah. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan teman-teman? Dari saya belum ada, Bapak. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Yang sudah tidur berapa orang ini? Kita cek dulu. Waduh, kita cek dulu. Waduh, sudah mulai off cam semua nih. Off cam artinya sudah mulai tidur. Itu yang jelas nggak ada yang ngopi ya, kecuali yang tidak puasa hari ini. Kalau mandi jelas belum mandi. Ya toh. Kalau sarapan yang puasa sudah semua. Berarti hanya karena ngantuk atau aktivitas yang lain gitu. Oke.
Enak offline atau enak online, teman-teman? Online, Mbak. Enak apa? Enak online. Enak offline atau online kuliahnya? Online, Mbak. Online. Aduh, ini dia. Kayaknya enak offline ya. Kemarin saya kalau TPS itu, TPS Teknik Penulisan Skripsi sama seminar bidang itu, enak offline atau online? Offline, Pak. Karena online saja belum tentu paham ya, Pak, kalau tulis proposal skripsi apalagi online gitu ya. Ini 4 SKS kalau puasa itu kalau online kayaknya enak ya, tapi kalau offline kayaknya agak nggak enak ya kalau pas puasa ya. Tapi begitu sudah selesai puasa ya offline lagi gitu ya. Iya, Mbak. Nanti kita sepakati ya teman-teman ya. Saya itu hanya khawatir teman-teman itu kalau offline itu terus nggak nampak semuanya, terus tidur, ada yang ditinggal masak, ada yang ditinggal nyuci pakaian, ada yang ditinggal ngapa-ngapain gitu loh. Sadar nggak sih kalau kalian tuh kalau offline dulu ketika pandemi kayak gitu, ada yang ditinggal ke pasar, ada yang ditinggal ke kantin, ada yang di kantin itu sambil hidupin apa WA apa WA, HP-nya yang penting masuk ke Zoom gitu ya. Ingat nggak tuh? Ingat ya. Komen kalau yang penting bawa HP untuk nge-zoom selesai. Kok tahu Pak? Ya tahu lah, wong saya kalau di kantin sama mahasiswa itu sambil ngedep HP-nya untuk kuliah ya, sambil makan soto, sambil makan pempek, sambil makan ini, sambil makan pecel lah gitu. Ini pada ngapain sih? Oh, ternyata pada kuliah, makan kuliah sambil gitu lah gitu ya. Biasa pengalaman masa lalu kalian. Kalau di sini kelihatannya tadi kenampakannya kayaknya lumayan memperhatikan. Walaupun di depannya sedang ngapain gitu ya, nggak tahu. Tapi yang jelas wajahnya kelihatan semuanya. Walaupun aktivitasnya nggak ada yang kelihatan sedang ngapain. Hmm. Memang enak offline ya. Kalau online itu pasti kalian jenuh ya. Cuman dengerin saya ngomong dan ada di depan laptop ya. Kalau offline itu kan banyak yang bisa saya lakukan ya. Tanya jawab, nunjuk sana, nunjuk sini gitu ya. Ini nggak bisa ya. Biasanya itu bisa, wah ya mas di belakang, pojok. Nah mas Anda, ya presentasi ke depan gitu ya. Tanya jawab gitu. Wah ini kasusan. Oke, oke. Oke, gak apa-apa. Minimal saya bisa melihat wajah-wajah asli kalian kalau nggak mandi ya. Kalau dalam keadaan pagi-pagi kuliah online gini ya. Gitu. Jadi nggak ada yang pakai minyak wangi, nggak ada yang pakai mandi, nggak ada yang pakai dandan gitu ya. Apalagi kalau online gini. Oke, ada yang sudah mandi? Wah ini di luar mata kuliah nih. Nggak ada ya? Ya, Pak. Yang belum mandi? Ya, Oh, sudah ya? Oh, ya. ada satu ya. Alhamdulillah lah. Bisa perwakilan, mewakili teman-teman yang lain. Oke, 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 oke. Oke, kita lanjutkan. Dah, selesai saya ngelihat wajah kalian ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Share screen lagi. Kalian tuh pakai komputer atau pakai HP kalau nge-zoom kayak gini? Atau online gini? Laptop, Pak. Laptop. Oke, Pak. Pakai laptop. Terus pakai wifi gitu ya? Kalau pakai paket itu boros ya? Ya, Atau Pak. pakai paket? Hmm. Tergantung sinyalnya, Pak. Oh, tergantung Kalau sinyal. wifi-nya error pakai paket. Kalau di kos-kosan difasilitasi wifi semua kok ya zaman sekarang ya, masa kosan nggak ada apa atau ada yang nggak ada wifi-nya ya? Harus keluar gitu. Kalau di rumah kayaknya sekarang udah kebutuhan utama ya wifi sama pasti punya lah. Tapi yang pasti sudah nggak dapat bantuan dari pemerintah untuk pakai ya. Kita lanjutkan. Nih, sehubungan dengan publikasi hasil penelitian. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Bapak. Oke.
Sehubungan dengan publikasi hasil penelitian, peneliti menginformasikan kepada peserta riset ya. Jadi teman-teman harus menyampaikan ke peserta bahwa atau kepada eh, supervisornya atau kepada orang yang bertanggung jawab mewakili peserta itu bahwa hasil penelitian ini nanti akan dipublikasikan, apalagi dipublikasikan di artikel jurnal supaya apa tahu nanti mereka akan merespon ya nggak apa-apa tapi mohon untuk nama perusahaan diinisialkan ya dan tidak menyebutkan nama karyawannya. Kalaupun menyebutkan dengan inisial juga subjeknya selain organisasinya atau institusinya. Nggak apa-apa. Itu namanya proses menghormati hak dan melaksanakan kegiatan riset. Itu biasanya seperti itu. Kemudian untuk meminimalkan pelanggaran dalam melaksanakan penelitian, peneliti berinteraksi dengan peserta penelitian atau pihak lain di lingkungan tempat pengambilan data, hanya dalam hal yang sesuai dengan desain studi. Gitu. Jadi pengkondisian itu perlu ya, pengkondisian itu perlu dilakukan ketika pelaksanaan penelitian agar pengambilan data itu berjalan dengan lancar. Pegang tuh salah satu supervisornya atau orang yang bertanggung jawab di ranah itu, maka dia akan membantu Anda semaksimal mungkin di dalam pelaksanaan proses pengambilan data ini, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nih, dalam hal perekrutan dan penggunaan subjek, peneliti harus memperlakukan mereka secara etis dan bertanggung jawab. Ya, termasuk ketika di skripsinya itu ya berikan ucapan terima kasih lah sebagai bentuk penghargaan secara formal ya di dalam ucapan terima kasih di bagian depan ya di skripsi itu ya kepada karyawan PT X yang telah berkenan dan bersedia memberikan datanya di dalam proses pengambilan data penelitian. Itu nggak apa-apa. Berarti harus memperlakukan mereka secara etis dan bertanggung jawab. Artinya etis berarti layak, tanggung jawab ya berarti ya Anda memberikan sesuai dengan etikanya seperti apa. Ya perlindungan baik psikis maupun fisik. Kemudian mungkin juga tanggung jawab kalau memang itu diperlukan adanya konsumsi ketika mobil data karena lama ya bisa disediakan. Itu namanya bertanggung jawab ya. Pamit ketok kula nuwun ya bahasa Jawanya itu kula nuwun kemudian kada selesai pamit mengucapkan terima kasih secara langsung itu juga dan banyak yang lain. Baik kita bekerja dan manusia atau hewan kita harus mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraannya gitu ya. Keselamatan kesejahteraannya ya kalau melaksanakan penelitian ya kondisikan ruangannya aman, bagus, gitu ya. Kesejahteraan itu ya bukan uang dan sebagainya. Kesejahteraan itu ya ada konsumsinya misalnya atau ada snacknya atau ada apa gitu. Ya bagus tuh masalah kesejahteraan itu, gitu ya. Peneliti yang bertanggung jawab telah tujukan untuk manfaat kemanusiaan. Penelitian yang berbahaya bagi subjek harus dihindari. Meskipun itu akan menambah pengetahuan, ya. Misalnya penelitian perkembangan anak. Kita akan membesarkan anak dalam isolasi untuk melihat efek deprivasi. Tidak peduli seberapa penting pengetahuan yang akan diperoleh, tetapi itu anak. Nggak mungkin ada karantina, Anda isolasi, Anda sendiri untuk Anda lakukan observasi kaitannya dengan kaitannya dengan tema penelitian Anda atau kita. Nggak bisa. Ya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Kemudian peneliti secara hukum bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada subjek. Ini sudah ya tadi ya. Ini sudah. Peneliti bertanggung jawab apapun kondisi yang membahayakan subjek, meskipun itu terjadi secara tidak sengaja. Ya, kalau misalnya ada yang sakit, ya diantar ke rumah sakit, dicarikan perawatan, tempat istirahat, dan seterusnya.
peneliti dapat dituntut atas kerugian bila eksperimen yang eksperimen dilakukan itu ternyata memberikan impact kepada subjek, entah itu menyakiti secara fisik maupun menyakiti secara psikologis, ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, harus dipertanggungjawabkan dan peneliti bisa menuntut Anda, gitu. Subjek berada dalam resiko diberi informed consent untuk berpartisipasi. Ini tadi ya, informed consent atau persetujuan ya kepada subjek ya untuk menjadi subjek penelitian. Bukan kondisi percobaan ya, tapi subjek. Apa itu informed consent? Ya, Anda harus mengenali ini nih. Informed consent adalah persetujuan subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian setelah mendapat informasi dengan lengkap tentang tujuan dan proses penelitian. Informed consent ini itu harus diberikan sebelum pengambilan data penelitian atau pengambilan data uji coba skala penelitian. Tujuannya adalah adanya kesepakatan antara peneliti dengan subjek penelitian di dalam kaitannya dengan kesediaan subjek, ya, persetujuan kesediaan subjek. Apakah dia berpartisipasi dalam mengisi dan bersedia menjadi subjek sampai dengan selesai, ataukah subjek itu menolak dengan pertimbangan A, B, C, D gitu ya. Itu juga bisa, atau setuju dengan pertimbangan A, B, C, D itu nggak apa-apa tuliskan. Nah, tetapi itu diberikan setelah kita semuanya memberikan penjelasan secara detail mengenai tujuan dan proses penelitian itu bagaimana. Kita beri gambaran dulu. Harapannya dengan memberikan gambaran itu, informed consent yang kita sodorkan itu akan lebih mudah untuk disepakati atau lebih mudah untuk ditandatangani oleh subjek. Ini aspek informed consent ya. Yang pertama adalah individu memberikan persetujuan secara bebas tanpa paksaan ya. Jadi kalau nggak mau ya sudah gitu ya, jangan kita paksa. Kita cari yang mau-mau saja. Bebas berhenti dari proses penelitian sewaktu-waktu. Jadi ini bebas berhenti dari proses penelitian. Ini terjadi pada salah satu dulu mahasiswa kita dan akhirnya nggak lulus tuh. Sepertinya sampai sekarang nggak lulus. Mahasiswa itu pinter banget di atas rata-rata orang lain. Tetapi dia nggak selesai. Kenapa? Dan itu nggak selesainya adalah ketika skripsi atau ketika mengambil data di proses tugas akhirnya. Sangat disayangkan itu. Ketika itu, setahu saya ingat dia itu dekat dengan saya ya mahasiswanya dan aktif di organisasi dan sering membantu temannya ya, baik dalam proses debat, pelatihan debat ataupun pelatihan untuk memahami atau semacam forum untuk diskusi mata kuliah gitu ya. Seperti itu dia membantu banyak hal di situ. Tetapi penelitiannya itu berhenti ketika subjeknya itu berhenti di tengah jalan. Penelitian itu kualitatif. Subjeknya sangat langka, yaitu pasien dengan schizofren. Ya, pasien dengan schizofrenia. Pasiennya ada 2. Kemudian 1 pergi. Tidak kembali, padahal sudah pengambilan data yang kesekian. Dan belum selesai, baru 1-2 lah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya nggak selesai. Itu karena mungkin subjek itu merasa sudah tidak nyaman dengan peneliti. Apalagi ada kesepakatan di informed consent bahwa subjek itu bebas berhenti dari proses penelitian sewaktu-waktu. Ketika dia merasa tidak nyaman atau merasa terancam atau merasa tidak dilakukan semestinya atau merasanya gitu. Oke ya. Jadi teman-teman itu harus bisa mengkondisikan semuanya, tidak mudah. Faktor X atau faktor yang lainnya di luar substansi itu terjadi ya seperti itu. Oke, ini kemudian peneliti diberi penjelasan prosedur penelitian ini. Jadi peneliti atau subjek penelitian itu diberi penjelasan oleh peneliti mengenai prosedur penelitian. Bagaimana tahu penelitian ini dilakukan,
di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan seterusnya. Itu harus diketahui. Peneliti menjelaskan resiko dan keuntungan dari eksperimen. Itu kalau penelitiannya adalah penelitian eksperimen, ini lebih riskan ya. Jadi informed consent ini akan sangat riskan atau lebih detail lagi ketika ada di ranah penelitian itu ya. Jadi akan lebih riskan ya di penelitian eksperimen. Jadi informed consent-nya harus betul-betul detail ya. Karena mau diberi perlakuan, mau setelah diberi alat ukur diberi perlakuan. Kalau non eksperimen itu kan hanya alat ukur saja, tidak perlu adanya nggak perlu adanya perlakuan ya, intervensi atau terapi. Maka itu lebih mudah, walaupun ada informed consent itu lebih mudah diterima. Tetapi kalau eksperimen itu betul-betul detail apa yang mereka, apa keuntungan buat mereka, apa resikonya dan seterusnya. Peneliti menjamin kerahasiaan eksperimen, ini pasti ya harus rahasianya harus terjamin. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan sampai rahasia terjamin? Belum, Mbak. Belum ada? Belum. Oke. 1,5 jam belum ada pertanyaan. Oke ya, kita setelah ini nanti kita selingi cerita teman-teman ya. Selingi cerita teman-teman yang latar belakang. Ya, konsen diberikan secara tertulis ya, informed consent. Dalam hal subjek ada dalam tanggung jawab orang lain. Konsen diperoleh dari orang tua atau wali. Subjek tetap diberi penjelasan sampai dia mengerti dan mereka diizinkan untuk menolak berpartisipasi meskipun izin diberikan oleh orang tua atau wali. Jadi tetap saja utamanya adalah subjek penelitian itu. Dia bisa menolak walaupun izinnya diberikan oleh sekolahnya, oleh tempat dia bekerja. Tapi bisa saja dia tetap walaupun instansi itu memberikan izin, saya nggak mau gitu. Bisa boleh itu. Gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk informed consent format APA ya. Jadi yang sederhana ya. Judul penelitiannya apa, nama penelitinya siapa, kontak penelitinya berapa, gitu harus kita sebutkan secara detail. Kemudian isinya adalah saya setuju berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya memahami bahwa saya dapat menghentikan partisipasi saya sewaktu-waktu tanpa penalti dan tidak akan menghambat studi saya di bla bla bla. Penelitian ini telah dijelaskan kepada saya oleh peneliti dan semua pertanyaan saya telah jawab. Saya memahami bahwa saya akan ditanya, disebutkan detail dan seterusnya detail dari prosedur penelitian, kemudian lama penelitian dan resiko yang mungkin terjadi. Jadi dia dipastikan paham betul, ya, paham betul semua unsur-unsur itu. Partisipasi saya tergantung pada kondisi berikut. Jaminan keamanan diberikan untuk menjaga kerahasiaan respons yang saya berikan. Ini contoh aja ya. Nama tidak digunakan untuk mengidentifikasi materi-materi yang saya sampaikan. Kode angka yang akan digunakan. Nah, misalnya gini. Nilai saya secara individual tidak akan dilaporkan. Data akan dilaporkan sebagai skor kelompok. Nah, ini kan jamin. Jadi dia merasa senang. Tanda tangan, tanggalnya berapa. Begitu. Kalau ada jaminan seperti ini, itu peneliti aman, tenang, dan yang diteliti atau subjek penelitian itu juga aman, tenang, dan nyaman begitu. Gitu? Ada pertanyaan? Oke, ini yang baru. Oke, ya, ini materi baru. Oke. Stop dulu, yuk kita giliran Anda sekarang. Ya, giliran Anda. Sudah berkurang ini, 345 ya. Ayo, apa yang Anda dapatkan kemarin? Ya, ayo kita dimulai dari siapa, ayo? 9%. Tugas kemarin apa yang Anda dapatkan, yuk.
Saya Pak, Ya, silakan. ya fenomena yang saya dapati di sekitar saya itu mungkin yang paling sering ditemukan teman-teman juga yaitu tentang game online Pak. Ya, terus Ya gimana lebih tuh? ke Kayak apa gambarannya? ah, gambarannya lebih ke kayak menuju ke adiksi gitu sih Pak, kecanduan gitu. Jadi apa namanya itu ketika saya amati fenomena tersebut, eh, individu kelompok yang main game ini seringkali tidak menghiraukan waktu, dan yang saya pertanyakan itu penyesuaian sosial dirinya Pak, karena kelompok tersebut kayak main gamenya nggak mikir waktu, terus istirahatnya terganggu segala macam, otomatis untuk menuju ke dunia luar itu dia eh, sangat minim lah untuk bersosialisasi seperti itu karena asik dengan dunia gamenya sendiri. Udah? Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu Pak di fenomena ini, ada nggak hubungan orang yang kecanduan game online dengan keterampilan individu tersebut dalam penyesuaian sosial? Karena poin yang saya ambil yaitu mereka ini memiliki keterampilan atau tidak dalam membangun hubungan sosial di kehidupan nyatanya karena akibat dari adiksi tersebut. Udah itu aja Pak. Oke. Sekarang masih menarik ya fenomena game online ya? Iya Pak, sangat banyak digemari. Di level Pio apa itu ya kira-kira? Gimana Pak? Fenomena game online itu berarti eh, kecanduan game online atau gimana tuh? Iya, kecanduannya Pak. Variabelnya. Kecanduan game online. Iya, atau adiksi game online. Apa? Apa? Adiksi game online. Adiksi game online. Hmm. Oke. Jadi eh, dan nanti cara cara mendapatkan faktor-faktor yang pengaruh, cara mendapatkan variabel bebasnya, kamu harus mencari teori-teorinya. Udah coba mencari belum? Teori-teori mengenai kecanduan game online. Nah, nanti dicari faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan game online itu apa saja. Itu nanti bisa menjadi judul di variabel eh, tergantungmu, menjadi apa, variabel bebas untuk dihubungkan dengan variabel tergantungmu. Coba nanti dicari ya. Oh iya Pak, makasih. Tadi tadi muncul variabel bebasnya apa tadi? Selain kecanduan game online. Itu Pak, membangun hubungan sosial. Keterampilan ya. Ya, Keterampilan itu sepertinya kok nggak bisa ada skalanya enggak ya keterampilan. Keterampilan skill. Coba dicari itu. Skala psikologi bisa diukur dengan skala psikologi atau enggak. Oke, ya wes, yang penting variabel tergantung fenomenanya dulu ini, nggak usah sampai variabel tergantungnya, bebasnya, tapi variabel tergantungnya dulu. Yuk, berikutnya siapa? Ada lagi yang lainnya?
Saya mau coba Pak, tapi Ya, belum tahu benar atau salah. ya silakan. Jadi yang saya amati itu tentang bagaimana pola pikir terlebih terkhususnya pada remaja, di mana mereka itu suka menormalisasi sesuatu yang salah begitu Pak. Nah, yang saya pertanyakan dari fenomena itu adalah bagaimana hubungan antara pola pikir mereka dengan perilaku mereka di sosial begitu Pak. Fenomenanya, variabelnya apa? Tentang pola pikir mereka yang suka menormalisasi sesuatu yang salah, yang sesuatu yang sebenarnya salah. Variabelnya apa kalau kayak gitu? Bisa ditarik ke variabel psikologi nggak? Kan fenomenanya banyak banget tuh. Tapi kan kita juga harus memberikan payung dong untuk memberikan nama itu toh. Misalnya, oh ini orang suka main game terus, bahkan lupa waktu, bahkan kadang-kadang lupa makan, lupa minum, lupa sholat, lupa tetangga, lupa masyarakat, lupa sosial dan sebagainya. Oh itu kita payungi sebagai kecanduan game online gitu loh, Jasmine. Bisa nggak ya seperti Untuk variabelnya itu belum paham Pak, gimana maksudnya ya kalau variabel itu? jadi fenomena itu kemudian kamu tarik di dalam dinamai sebuah variabel apa yang dekat dengan itu gitu loh, Yasmin. Kalau enggak kan nanti kan kita akan buat judul toh. Ketika kita akan membuat judul itu kan berarti kan nggak mungkin kita judulnya adalah bagaimana orang itu menormalisasi ini gitu kan nggak bisa toh. Judul itu kan hubungan antara kesiapan kerja dan penerimaan diri dengan prestasi belajar misalnya, itu toh, Yasmin. Jadi fenomena ini tuh kamu list indikatornya itu apa saja begitu. Teman-teman, tolong teman-teman ketika nanti bercerita itu kalian kemarin saya minta enggak ketika fenomena itu bercerita kalian harus tahu betul itu fenomenanya kayak apa, kemudian yang diobservasi bagaimana, indikator-indikator perilakunya seperti apa, saya cerita enggak? Atau kalian cuma mau cerita atau tapi yang penting dapat cerita gitu? Ya enggak apa-apa, yang penting sekarang cerita. Tetapi pertanyaan berikutnya atau tugas berikutnya adalah harus diapakan fenomena itu oleh Anda? Mau dikasih judul apa? Caranya kan enggak harus tahu indikator-indikator perilakunya toh. Nah, tadi temanmu tadi sudah bisa kecanduan game online itu variabel psikologi, selesai. Variabel tergantungnya game online. Fenomenanya apa? Ya tadi fenomena orang main game lupa ini lupa itu, tidak kenal waktu, bahkan mungkin hidupnya untuk main game terus. Ya itu payungnya adalah kecanduan game online. Oke, yuk lanjut yang lainnya dulu. Ini cari payungnya ya, Jasmine ya. Ya berikutnya. Baik Pak. Ya berikutnya. Saya izin mencoba Pak. Ya silakan. Jadi tuh fenomena yang saya amati itu sekarang kan udah kayak kembali lagi kayak biasa ya Pak. Jadi banyak juga kayak artis-artis yang ngadain konser dari artis luar negeri atau artis dalam negeri. Nah, orang yang nonton konser itu habis selesai konsernya tuh banyak yang ngeluh kalau mereka tuh sedih, terus hampa, terus kayak ngerasa kayak nggak bisa move on dari konsernya. Nah, dari itu tuh muncul istilah namanya PCD, ada post concert depression. Nah, saya pengen tahu gitu kayak
ECD itu ada hubungan dengan well-being atau enggak gitu Pak? Variabel tergantungnya dulu aja. Variabel bebasnya nanti. Berarti variabel tergantungnya apa? Well-being itu bukan ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Well-being itu apa? Ya. Apa? Well-being itu apa? Rasa kayak bahagia, terus apa? Kualitas hidup, tingkat stres. Oke, berarti subjective well-being ya? Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, bisa lanjut. Ya, berikutnya. Ada lagi? Kalau bisa kasih nama variabelnya apa, bagus itu. Pak, saya mau nyoba ya, Pak. Ya, oke. Jadi itu fenomena yang sebenarnya dulu saya temuin gitu Pak, pas semester-semester awal itu kan ada teman-teman yang mereka tiba-tiba keluar dari fakultas gitu Pak, keluar dari kampus karena ngerasa nggak cocok. Nah, yang mau saya teliti adalah hubungan antara self knowledge itu dan pemilihan jurusan kuliah gitu Pak. Jadi karena fenomenanya ini mahasiswanya ngerasa nggak cocok. Nah, apakah mahasiswa itu pas sebelum daftar kuliah mereka nih udah tahu passionnya mereka di mana, minat bakatnya mereka di mana, dan kenapa mereka akhirnya masuk ke jurusan tersebut gitu Pak. Terus variabelnya apa? Ini self knowledge-nya Pak. Oh, itu variabel psikologi nggak? Nggak apa-apa ya. Ini saya hanya bantu aja, nanti tetap dikonsultasikan di praktikum ya. Di praktikum itu nanti penentuan variabel tergantung kalian untuk jadi judul. Jadi nanti bisa dikonsultasikan ke pembimbing praktikumnya ya. Ini saya hanya coba dapat cerita seperti apa atau permasalahan yang kalian temukan. Mungkin nanti bisa dibawa ke praktikum, disetujui atau tidak di sana. Kan nanti biasanya disetujui tidaknya itu kembali ke dosen pengampu ya. Tapi kan saya harus tahu dulu nih. Biasanya nanti sama pembimbing praktikum kan mahasiswa atau biasanya mahasiswa kelas Anda atau si pembimbing praktikum. Kalau enggak ya alumni. Itu kan apa namanya? Biasanya asisinya ke saya ya. Ke saya ini jadinya ini. Makanya saya tahu ada perubahan enggak, nanti kalau ada perubahan ya enggak apa-apa pas praktikum ada perubahan. Yuk, apa bisa dikasih nama enggak? Tias. Belum dapat indikator yang kayak gitu itu nama variabelnya apa? Yang psikologi. Tadi variabel psikologi bukan tuh. Ingat teman-teman, besok variabel psikologi loh. Jangan sampai dikasih variabelnya ekonomi, variabelnya bahasa Inggris, variabelnya itu gitu ya. Dikasih nama yang itu memang bisa masuk ke ranah psikologi. Iya Pak, tadi udah nemu yang self knowledge itu Pak. Tentang pengetahuan diri sendiri gitu. Coba aja, nggak apa-apa. Sementara begitu ya, bisa dikonsultasikan lagi. Baik, Oke, ada lagi yang lain? Yang lain yuk. Saya mau nyoba Pak. Silakan. Yang saya lihat di daerah dekat rumah saya itu banyak sekali anak kecil yang sudah punya motor atau mereka merakit motor sendiri. Dari hal ini menyebabkan banyak sekali yang namanya kecelakaan, balapan motor liar, dan juga pelanggaran lalu lintas. Yang saya penasaran kan di sekolah kan sudah diajarkan soal lalu lintas. Lalu mereka juga kebanyakan memiliki orang tua, makanya mereka bisa modif motor juga. Saya penasaran soal kepedulian orang tuanya dan kesadaran diri dari anak ini. Terus variabelnya apa? Indikator kayak gitu. Dapat payungnya nggak? Kesadaran diri namanya itu apa ya? Kesadaran diri, self awareness. Self awareness Ya bisa juga itu variabel psikologi, cuman
Bisa nggak itu sebagai variabel tergantung, ya bisa didiskusikan. Tapi sementara ada variabel tergantung, variabel yang didapatkan itu gitu. Cuman kan besok bisa nggak diposisikan sebagai variabel tergantung gitu kan, harus posisikan itu kan, maka nanti harus mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya supaya bisa jadi variabel tergantung nantinya. Oke, lanjut. Bapak, saya izin bertanya mengenai variabel tergantung yang tadi. Kalau misalnya saya ambil perilaku sosial remaja, itu bisa jadi variabel tergantungnya nggak ya, Pak? Perilaku prososial. Perilaku sosial remaja. Tapi kebanyakan memang perilaku sosial itu ada di variabel bebas. Tapi ya yang penting dicari teorinya dulu aja, terus dikuatkan dulu kalau dia bisa sebagai variabel tergantung. Intinya gitu. Posisikan dia sebagai variabel tergantung dengan teori-teori yang kamu dapatkan. Intinya begitu. Ya. Baik, Pak. Ini loh, saya mau cerita dulu nih. Saya mau cerita gini. Teman-teman, menentukan variabel tergantung itu tidak mudah ya. Itu pakai proses bertapa 40 hari 40 malam ya. Jadi memang harus panjang banget itu. Nah, ibaratnya ya kayak gitu, harus bertapa 40 hari 40 malam untuk mendapatkan wangsit kalau zaman dulu itu. Nah, itu sama. Ketika kalian sudah mendapatkan, oh ini kecanduan game online, oh ini eh, perilaku sosial, oh ini self awareness. Ingat, kalian udah dapat variabelnya, oke, tapi belum tentu variabel itu layak untuk jadi di variabel tergantung gitu loh. Kenapa kok layak tidak layaknya? Karena variabel itu punya karakteristik. Kalian dulu pernah belajar nggak yang variabel karakteristik variabel tergantung, karakteristik variabel bebas, mediator, moderator, pernah belajar nggak? Dikenalkan macam-macam variabel itu. Harusnya pernah, tapi saya nggak tahu. Pernah ya? Pernah nggak? Nah gitu. Jadi itu yang harus Anda, jadi nggak apa-apa itu dibawa dulu sebagai pegangan, tapi nanti dipraktikkan bisa jadi berubah. Oh ini pasnya sebagai variabel bebas gitu. Ya kan perilaku sosial itu kan variabel bebas banyaknya. Self awareness itu lebih tepatnya itu kebanyakan variabel bebas, tapi bisa juga sebagai variabel tergantung. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ada lagi? Apakah ada lagi? Tidak ada? Oke, coba kita
Sudah kelihatan? Ya, Pak. Ya. Baik, kita mulai. Jadi ini ya. Jadi ada istilah di dalam penelitian itu namanya adalah deception ya, atau penyamaran atau deception. Nah, penyamaran ini hubungan antara peneliti dan partisipan seharusnya terbuka dan jujur. Jadi ini yang mengawali adanya penyamaran itu adalah bahwa seharusnya hubungan antara peneliti dan partisipan itu seharusnya terbuka dan jujur. Nah, itu seharusnya ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi kadang-kadang peneliti perlu untuk menyamarkan ya, menyamarkan tujuan penelitian sebenarnya, sehingga subjek akan berperilaku secara natural dan spontan, gitu ya. Jadi ini ini biasanya ada di penelitian eksperimen ya. Jadi subjek akan berperilaku secara natural dan spontan kalau kita itu menyamarkan tujuannya. Kadang-kadang kalau penelitian eksperimen itu kalau kita nggak menyamarkan tujuannya, sudah pikirannya sudah banyak hal-hal negatif yang ada di pikiran dari subjek eksperimen itu. Nah, misalnya dulu ada subjek penelitian saya itu adalah anak-anak jalanan ya di Yogyakarta. Nah, tujuannya itu adalah untuk melihat perkembangan sosial dan keterampilan sosial pada anak-anak jalanan yang usianya itu balita ya, di bawah 5 tahun. Nah, dengan ibunya ya kita tidak menyebutkan tujuannya secara spesifik ya. Pokoknya kita inginnya ya, kita hanya mau mengamati saja anak-anaknya seperti apa perilakunya gitu saja. Walaupun kita punya tujuan yaitu mengamati dia itu perkembangannya normal atau tidak sih secara sosial, secara kognitif, secara afektif, itu normal nggak sih anak jalanan yang selalu hidup di jalanan, dibawa oleh orang tua mereka di pinggir-pinggir jalan, tidak pernah dipedulikan kesehatannya, tidak pernah dipedulikan bagaimana pengasuhannya, pola asuhnya, bagaimana pola didikannya dan lain sebagainya, itu bagaimana sih begitu. Itu ya. Jadi kita nggak sampai jauh detail sejauh itu. Biasanya seperti itu. 60% penelitian eksperimen menggunakan penyamaran. Nah, syaratnya penyamaran apa? Syarat itu penyamaran dimungkinkan bila subjek tidak akan menolak kalau ia tahu apa yang akan terjadi. Nah, tetapi ini, jadi penyamaran boleh-boleh saja, tetapi misalnya dia tahu, itu nggak menimbulkan masalah atau tidak menimbulkan konflik. Jadi itu sudah kita antisipasi di awal. Kemudian eksperimen yang deception ya, yang dan penyamaran lebih menyenangkan dan menguntungkan daripada eksperimen tanpa deception. Jadi memang penyamaran itu diperlukan untuk penelitian eksperimen lebih tepatnya, karena itu sangat menguntungkan kita. Tetapi kalau mereka tahu, itu mereka tidak akan terus konflik dengan kita. Kita akan berpikir logis bahwa mereka juga insya Allah bisa menerimanya. Itu tentang deception. Kemudian ada istilah debriefing ya, debriefing. Dalam eksperimen yang menghendaki penyamaran, subjek harus diberi debriefing, yaitu menjelaskan sifat dan tujuan prioritas sesungguhnya di akhir eksperimen. Jadi, walaupun kita melakukan penyamaran, kalau udah selesai nih, nah beda kan? Udah selesai, jadi nggak khawatir. Kalau di depan kasih taunya ya mungkin akan jadi khawatir. Tapi karena sudah selesai, maka perlu disampaikan juga akhirnya tujuan dari penelitian eksperimen ini, tetapi tujuannya disampaikan di akhir, tujuan yang sebenarnya gitu. Ini kita sebut sebagai debriefing. Tuh. Kemudian dalam eksperimen yang menghendaki penyamaran, subjek harus diberi, ini sudah ya. Kemudian berikutnya adalah ini ya, peneliti mempunyai tanggung jawab untuk melindungi privasi subjek dengan mempertahankan
anonymity dan confidentiality ya. Jadi ya kita harus menghargai ya, tetap menghargai supaya kepercayaan dirinya dan juga harga dirinya itu eh, ya terjaga itu ya dengan memberikan nama samaran atau nomor kode atau inisial dan seterusnya. Jadi jangan menyebutkan nama ya. Kalau saya biasanya memberikan inisial ya, AN, UN, BT, BG, CT gitu ya. Itu ya, karena ini anonymity ini perlu ya, anonim ya, dan identifikasi hanya dan nomor kode bukan nama. Kemudian data yang dikumpulkan bersifat rahasia, pasti. Ini kalau dengan hewan kayaknya kita enggak ya. Jadi kita lewati aja ya, lalu kita enggak ada hewan lah. Ini biasanya di FKM. Ini etika penelitian dengan hewan, dibaca sendiri aja yang dengan hewan. Nah nih sekarang ini adalah plagiarisme ya. Jadi ini adalah plagiarisme adalah mengemukakan pekerjaan orang lain sebagai hasilnya sendiri. Nah, ini yang kita harus, ini termasuk dari etika penelitian ya, etika penelitian. Jadi kita memang ini yang sekarang sedang booming ya, banyak mahasiswa yang sukanya melakukan plagiarisme, kopas-kopas tanpa sumber, kopas-kopas tanpa diparafrasekan. Itu mahasiswa kopas-kopas dengan mengakukan hasil orang lain menjadi hasil dia, kopas-kopas pekerjaan orang lain dan digunakan untuk mengumpulkan dan dinamai dengan namanya untuk pekerjaan dia. Itu namanya adalah plagiarisme. Sebenarnya ini pasalnya bisa sampai ke ranah hukum ini sebenarnya, tetapi ya kita ya tergantung pada bagaimana cara menyelesaikan masalah ini ya. Kalau memang sudah bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya selesai ya. Kalau bisa diterima oleh semuanya, tetapi kalau tidak ya akan sampai ke ranah hukum plagiarisme ini. Karena sudah mengambil hasil karya, ide, pemikiran orang lain. Kemudian hal ini dianggap pelanggaran etika penelitian yang serius dan bisa menyebabkan tindakan hukum. Ini saya sampaikan tadi, peneliti harus mampu memberi penghargaan yang layak pada peneliti lain yang telah menyumbangkan kata-kata dan ide mereka yang dipublikasikan. Ini plagiarisme, penghargaan minimal adalah berupa menyebutkan nama. Ini loh, tolong banget ini semua mahasiswa ya. Sebutkan nama sumber referensi yang Anda sitasi. Jangan sampai Anda tidak menyebutkan nama mereka, tetapi tulisan mereka Anda kopas. Itu sangat-sangat mendolimi, ya, sangat-sangat jahat nanti Anda ya mengatakan bahwa itu adalah kalimat saya, padahal itu adalah kalimat orang lain. Berarti Anda teganya begitu ya. Itu tolong diperhatikan di situ ya. Plagiarisme bisa disengaja, tapi bisa terjadi melalui kekeliruan yang sederhana. Jadi memang plagiarisme itu kebanyakan disengaja ya. Tetapi bisa jadi karena beberapa kekeliruan karena ketidaktahuan ya, tapi seharusnya tahu ya itu. Kemudian kita sering lupa dari mana kita mendapatkan info karena tidak mencatatnya secara lengkap. Bila kemudian info dicantumkan, kita tidak dapat menyebutkan sumbernya gitu. Nah coba ini dibaca dulu ya, nanti didiskusikan nih, tolong dibaca dulu nih guideline untuk menghindari kemungkinan plagiarisme. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silahkan dibaca sebentar. Sudah? Sudah, Pak.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai poin 2 ini kan, kalau mau buat laporan, misal kita mengutip dari sebuah jurnal. Nah, di jurnal itu juga mengutip sebuah buku misalnya. Terus kan perlu kita identifikasi sumber setiap idenya kan Pak. Jadi di dapusnya nanti itu kita tulis yang jurnal kita lihat saja, atau sumber yang jurnal itu pakai juga Pak. Misal dia menggunakan buku, misal buku King, Laura King, atau di dapusnya gimana itu Pak aturan seharusnya? Jadi kamu mengambil referensi buku X di artikel jurnal, gitu ya? Enggak Pak. Padahal artikel jurnal itu mengacu pada referensi aslinya sumber X itu, gitu ya? Iya. Harusnya kan kamu mengambil buku X di dalam jurnal ini gitu toh ya, nulisnya ya, harusnya ya, biasanya ya. Ya toh? Iya Pak, seharusnya gitu. Nah, kalau saya itu kan saya meminimalis sumber referensi kedua ya. Jadi buku X di dalam jurnal Z gitu. Kalau saya langsung saya cari, karena jurnal Z itu memuat buku X, saya cari sumber referensinya di daftar pustaka itu kayak apa. Saya cari aslinya. Kemudian saya akan mencantumkan sumber yang asli kalau saya. Gitu. Kecuali kalau memang tidak bisa ditemukan sumber yang aslinya, ya pakai sumber yang kedua. Yang jurnal itu nggak apa-apa, ini dalam ini. Tapi memang saya tidak terlalu membolehkan banyak pakai dalam ya, karena sumber referensi yang kedua itu takutnya itu sudah diparafrasekan kan, berarti itu parafrasenya itu berbeda gitu loh. Gitu. Ngerti nggak maksud saya? Oh, paham Pak, paham. Jadi kalau bisa itu sumber utamanya yang paling bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Jadi yang pertama itu buat catatan yang lengkap mengenai sumber yang meliputi nama, ini pasti ya, ini untuk buku, nama penerbit, kota, ini karena untuk memudahkan saja. Dalam laporan identifikasi sumber setiap ide, kata, atau info yang bukan milik Anda. Identifikasi kutipan yang langsung dengan tanda kutip pada awal kalimat. Kalau langsung ada tanda kutipnya, kalau nggak langsung berarti ada proses parafrase. Hati-hati dengan kelompok kalimat, menyatakan kembali kata-kata orang lain, ada godaan untuk mengambil keseluruhan kelompok kalimatnya, atau kata-kata yang menarik dari sumber lain. Gunakan kata-kata Anda sendiri, itu namanya parafrase. Atau gunakan kutipan, pastikan memberi penghargaan pada sumber Anda. Gitu. Artinya bahwa Anda tidak boleh mengcopy paste sama seperti yang ada pada buku atau sumber itu. Tetapi Anda mencoba memparafrasekan kembali dengan kalimat Anda sendiri tanpa mengubah makna substansi dari kalimat yang ada sebelumnya. Itu yang disebut sebagai parafrase. Kemudian cantumkan daftar referensi secara lengkap pada akhir laporan. Jadi referensi meliputi semua informasi seperti yang tercantum dalam item 1. Nah, ini ya, tadi item 1. Bila ragu-ragu apakah membuat kutipan perlu atau tidak, sebutkan sumbernya. Anda tidak akan salah dengan memberi perhatian khusus. Ini kalau Anda ragu-ragu, kasih sumbernya. Untuk kerja yang akan dipublikasikan, bila Anda mencantumkan gambar, bagian buku atau foto harus dengan izin tertulis dari penulis, seniman, atau penerbit aslinya. Kemudian sudah terima kasih nih. Mau lanjut atau ini minggu depan, teman-teman? Ini sampai slide berapa nih? Minggu depan, Pak. Ini sampai slide berapa? Slide 25. Kita ada sampai slide 39. Mau kita selesaikan 39 slide atau kita sambung besok pas offline? Ini
Ini kita share dulu aja ya. Jadi untuk dipelajari kita share ya. Jadi sisa waktunya ini saya share untuk teman-teman pelajari di sini. Nanti bisa didiskusikan ya. Jadi ada paradigma sampai dengan intinya itu ini itu perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, nanti kita review besok. Nah, nih perbedaan antara kuantitatif sama dengan kualitatif. Gitu. Nah, ada tugas ini, ada tugas. Nah, tolong ya, ada tugas. Teman-teman tadi sudah membuat identifikasi ya. Itu tolong dituliskan. Saya dikirimi, dikirimkan ke ketua kelas. Saya dikirimi hasil dari jawaban Anda. Sudah dikirimkan betul belum ke ketua kelas? Belum, Pak. Belum. Nah, tolong dibuat tak lagi ya tadi hasil pengamatan di lingkungannya seperti apa. Tolong dikirimkan ke ketua kelasnya. Kemudian kalau bisa dimunculkan variabel tergantungnya apa gitu. Tergantungnya bukan judul ya. Tapi variabel tergantungnya itu apa saja seperti itu. Begitu teman-teman semuanya. Ini kalau online tuh nggak lama-lama ya. Ini sinyalnya sudah mulai terganggu nanti. Oke, begitu. Saya masih ada lanjut kelas berikutnya di kampus. Jadi saya perjalanan ke kampus 30 menit. Jam 10. Gimana tuh yang mau didiskusikan? Sebentar ya, saya share dulu. Sekali itu saya presensi yang tadi, ngecek presensi yang tadi izin tadi ya. Bereskan dulu semua supaya lebih Sudah sama siapa? Satunya. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Yang tugas fenomena tadi kan nanti kan dikasih ke ketua kelas. Nanti apabila ternyata terdapat revisi atau terdapat revisi dari Bapak, apakah nanti akan disampaikan, Pak? Misalkan ini lebih baiknya begini gitu. Enggak apa-apa, hanya saja itu sebenarnya hanya untuk bekal di saya hanya di ya. Nanti kalau saya nggak tahu tuh nanti saya tanyakan apakah di praktikum atau di kelas. Nanti saya tanyakan dulu, kalau di kelas ya saya akan memberikan itu jadi. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terus ini yang tadi izin atas nama siapa ya? Hanya ini Rifda sudah. Keren. Siti Haura memang izin ya, memang nggak masuk ya. Terus yang izin siapa ya? Oh iya, Rio. Oke, yang masih sama ya. Narulita, Aisyah Indah, Salsabila, Aurelia Masayu, Naila Dwi, India Vika, Farhan, Anbar, Fairus, Putri Nabila, Muhammad Ivan Ade, Sekar Palupi. Udah ya, itu yang nggak masuk ya. Betul? Permisi, Pak. Narulita hadir. Oke, Narulita atas nama siapa? Narulita, Pak. Tadi nggak ada, tak panggil.
Pak maaf Kayaknya nih, loh. Yopi hadir. Farhan juga hadir, Mana? Pak. Tadi kok nggak ada. Narulita sama siapa lagi? Nindya Vika, Pak. Nindya Vika. Farhan, Pak. Farhan, terus Putri, Nindya Pak. Vika. Putri hadir, Bo. Hadir, Pak. Anissa Putri. Bukan Putri Anis Nabila. Putri. Oh, Aurel juga hadir. lah kok jadi hadir semua? Bapak, saya mau tanya, saya sudah di absen belum ya Pak tadi? Ya tadi baru tak sebutkan ini tadi yang tidak hadir ketika tak absen. Yang tak sebutkan tadi. Kalau selain itu ya berarti tidak hadir. Siapa lagi? Siapa lagi tadi? Risma, Hadi Muhammad, Hadir, Pak, ada. saya. Risma hadir. Hadi Hadir. Muhammad nggak hadir ya? Budi Muhammad nggak hadir ya? Aisyah Indah nggak hadir ya? Tia nggak hadir ya? Aurelia Hadir, Pak. hadir. Tadi nggak hadir di awal. Naila nggak ada ya? Naila Dwi. Anbar, Putri Nabila. Hadir, Pak. Putri Nabila. Oke, Putri Nabila. Putri Nabila. Muhammad Afzal. Nggak ada. Ivan Ade. Nggak ada. Alif Tazulfa. Ada deh. Sekar Palupi nggak ada. Oke, udah semua. Nggak hadir, jadinya di akhir ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya yang nggak hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, sudah semuanya nggak hadir 8, yang kemarin nggak hadir 1. Oke, tanpa izin semua ya ini ya, tanpa surat izin sakit. Oke, baik, 9.15 kita akhiri teman-teman untuk daringnya. Kita ketemu minggu depan. Saya share dulu materinya sebentar supaya nggak lupa. Tunggu di grup sebentar.